persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu? Biarlah kita tetap dalam keadaan sehat tubuhnya, kuat imannya dan tetap teguh pengharapannya, amin. Kita akan memulai doa kita di hari ini. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat channel YouTube dan Facebook dan Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room, boleh ambil posisi yang paling ternyaman untuk berdoa. Pastikan beberapa saat ke depan kita semua fokus kepada Tuhan dan berjumpa dengan pribadinya Tuhan dan lebih lagi diperlengkapi lewat firman Tuhan yang mengubah hidup kita semakin baik semakin hari. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami satukan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang punya kejayaan, kehormatan, kebesaran, keagungan, dan kemasyuran untuk selama-lamanya hanya milik-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat hari yang indah ini kami datang kembali menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur hari demi hari Engkau membaharui hidup kami semakin baik dan semakin baik ya Tuhan. Setiap firman Tuhan yang Tuhan tabur kepada kami membuat kami semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam pengenalan, semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bertumbuh di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Dan biarlah itu yang menjadi hidup kami di sehari-hari ini ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapa. Kasih setia-Mu yang selalu Engkau pelihara bagi kami umat-Mu. Kebaikan-Mu yang tidak pernah kurang dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau mengenyangkan kami dengan segala anugerah-Mu. Engkau mengenyangkan kami dengan kasih setia-Mu. Engkau mengenyangkan kami dengan segala yang baik dari rumah-Mu yang kudus. Dan di saat hari yang indah ini ya Tuhan, layakkan mulut kami memuji, menyembah Engkau. Biar dari bibir kami keluar pujian pengagungan, nyanyian-nyanyian yang baru hanya bagi Tuhan Allah yang hidup. Dari mulut bibir kami keluar pujian pengagungan. Dari mulut bibir kami keluar pujian pengagungan, pujian pengagungan, pujian pengagungan hanya memasyurkan Engkau ya Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau ya Yesus. Kami masyurkan
Karena di saat kami datang dengan penuh kerinduan kepadamu, Engkau datang memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Memenuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi kami dengan minyak urapan-Mu. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita sembah Tuhan Yesus. Puji namanya, puji kebesarannya, sembah dan sembah Dia. Oh Tuhan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan, Kau yang layak
terus nikmati hadirat Tuhan Bapak Saudara. Bersekutu lebih lagi dengan Dia. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada mula keselamatan kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ya ralabaya shikana ralalaba. Ya rabatakaralam. Mujizat sedang terjadi ya Bapa. Mujizat-Mu sedang terjadi ya Tuhan. Itu yang sedang kami alami. Oh ralabaya shikana ralalaba. Ya ralabatakaralalaba. Terus berseru kepada Tuhan Bapak Ibu. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Ya ralabatakaralalaba ya Syekh. Katakan kami kuat di dalam Engkau. Saat kami berkata kami sembuh ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Katakan sepatah kata saja untuk kami ya Tuhan. Maka kami akan sembuh ya Yesus. Oh Rabaya Syadalalamu. Bersama katakan ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati biarkan Roh Tuhan bekerja sebebas-bebasnya hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati biarkan Roh-Mu ya Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami angkat tangan kami dan berkata, ku ingin selalu ya Tuhan untuk dekat menikmati hadirat-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu ya Tuhan. Oh menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu, Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari terus mendekat kepada Tuhan Bapak. Sebab hanya di dalam Dia kita ditenangkan. Di dalam Dia jiwa kita tenang, hati kita tenang. Oh haleluya. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari Engkau ya Tuhan. Beban berat, sakit, penyakit, persoalan tidak akan memisahkan kami dari Engkau ya Bapa.
merasakan ada surga di tempat ini ya Tuhan Yesus. Di surga-Mu Engkau menyediakan segalanya bagi kami yang kami perlukan ya Tuhan. Di surga-Mu segala yang kami minta, bahkan lebih dari yang kami minta ada ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap bisa merasakan ada surga-Mu di dalam setiap kami ya Bapa. Oh ralabaya syana ralala ini ralabaya syana ralala ini ralabaya syana ralala. Lebih lagi Tuhan Engkau hadir menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami ya Bapa. Engkau perlihatkan pertolongan-Mu bagi umat-Mu yang membutuhkan ya Tuhan. Engkau memperlihatkan kekuatan-Mu bagi umat-Mu yang memerlukan ya Bapa. Engkau memperlihatkan pertolongan-Mu bagi umat-Mu yang merindukan ya Tuhan. Ini nama Datanglah ya Tuhanku, datang Tuhan.
Tuhan. Even so, take your breath away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, even so, come Lord Jesus, come. Tuhan, hari ini aku berdoa, aku mau bersyukur Tuhan bersama dengan umat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat, melawat, menjamah, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Hadirat yang mengubahkan kami, bawa kami Tuhan lebih dekat lagi dengan Tuhan lewat penyembahan ini. Mari saudara terus sembah Dia. Mari saudara datang pada Dia. Mari nikmati hadirat-Nya. Saudara yang ada di Holy Spirit Room maupun saudara yang mengikuti secara online, mari buka suaranya, sembah Dia. Holy, 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 you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Biarlah hadirat-Mu Tuhan membawa kesembuhan.
Sembuhkan anak-anakmu yang sakit kanker ini Tuhan. Dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Anak-anakmu yang kena tumor ya Tuhan di otak. Aku percaya oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Tuhan, anak-anakmu yang mengalami autoimun, ya Tuhan lupus, apapun itu Tuhan sembuhkan mereka. Anak-anak yang mengalami sakit GERD, ya Tuhan asam lambung, jantung, ya Tuhan paru-paru, ya Tuhan ginjal. Dalam nama Yesus, terima kesembuhannya saudaraku. Apapun sakit anakmu, aku berdoa saat ini dalam hadirat-Mu yang kuat, sembuhkan mereka. Aku percaya mujizat masih ada. Tuhan buat, ya Tuhan satu terobosan buat setiap kami. Kami mau bangkit jadi pemenang ya Tuhan. Bangkit jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara buat setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar sebagian sabda firman-Mu. Biar firman ini dapat mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya beri judul hari ini yaitu bagaimana caranya memiliki perkataan yang dapat meyakinkan orang lain. Saya percaya bahwa saudaraku bahwa keluarga, ya rumah tangga kita, karir, pelayanan, studi, apapun itu saudaraku ya kan sangat ditentukan oleh bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kata-kata itu sangat penting. Ya, kata-kata itu sangat penting. Mengapa perkataan itu sangat penting? Saudara, Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa perkataan kita itu mengarahkan seluruh aspek daripada kehidupan kita. Katakan amin. Seluruh aspek kata-kata kita. Ya kan saudara, entah aspek rohani kah, jasmani kah, hubungan kah, keuangan, apapun itu seluruh hidup sangat ditentukan oleh perkataan. Amsal 18 ayat 20 katakan perut orang dikenyangkan oleh apa? Hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Nah perkataan juga akan menunjukkan, ya kan saudaraku, siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi perkataan, ya kan kita menunjukkan kita ini seorang yang bijaksana, yang cerdas, yang punya pengertian yang dalam, ataukah seorang yang sebaliknya. Saudara, perkataan kita juga menunjukkan bahwa saudara, kita ini orang yang rohani atau yang tidak rohani. Orang yang rendah hati atau orang yang tinggi hati. Orang bisa melihat, ya kan saudara, bisa melihat ya dari perkataan kita siapa. Karena perkataan menunjukkan siapa diri kita. Nah perkataan juga bisa membangun dan menghancurkan hidup kita saudaraku. Ya kan, dan perkataan ya kan, yang akan menentukan apa kita menjalani hari yang baik. Ya kan, atau hari-hari yang buruk. Bagaimana kita bisa jadi orang yang bijaksana? Karena kedewasaan daripada seorang ditentukan dan sangat diukur oleh kata-kata. Ya, seperti kita melihat anak-anak kecil, kita melihatnya udah bisa bicara belum? Bagaimana cara bicara dia? Bagaimana perbendaharaan kata-kata dia? Bagaimana cara dia berpikir, mengungkapkannya dengan kata-kata? Kita melihat anak ini cerdas, anak ini sudah dewasa, melebihi daripada umurnya. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa bertumbuh, saudaraku, ya kan, secara rohani. Bahwa kalau kita mau berbicara, apalagi ya kan berbicara untuk hal-hal yang sangat penting, entah di hadapan banyak orang, atau kita membicarakan tema penting kepada pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau bos kita, siapapun itu. Saudara, kita pertama apa? Kita harus berbicara pada waktu yang tepat, pada tempat yang paling baik, yang terbaik. Katakan amin. Pilih berbicara pada waktu yang tepat, ya saudara, dan tempat yang tepat. Waktu dan tempat, waktu yang terbaik bukan menurut kita, tapi waktu yang terbaik menurut lawan bicara kita. Yang kedua adalah saudara, berdoa. Sebelum saudara kita mau berbicara, datang ke dalam pertemuan mau berbicara, saudaraku, kita harus berdoa dan merencanakan apa yang akan kita katakan dan bagaimana cara mengatakannya. Saudara, yang ketiga adalah berempatilah dengan kebutuhan mereka terlebih dahulu. Jadi saudaraku ya, seorang yang bijaksana, dia akan menunjukkan empatinya dengan mendengarkan kebutuhan
orang lain. Filipi 2 ayat 4 ya, berkata begini saudara. Filipi 2 ayat 4 berkata begini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya apa? Sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ini bicara tentang empati. Apa artinya empati? Berempati saudara. Ya, ini penting. Saudara, kalau kita mau menjadi seorang pembicara yang bijaksana, yang baik, ya saudara, yang dapat meyakinkan orang lain, saudara harus, ya kan, hatinya, pikirannya dipenuhi dengan empati. Empati adalah kemampuan atau kepekaan untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dialami oleh lawan bicara kita, ya kan, dari sudut pandang mereka, ya. Atau dengan kata lain, berempati adalah kemampuan untuk bisa menempatkan diri kita pada posisi lawan bicara kita. Itu namanya empati. Sehingga kita bilang, aku bisa ngerti, aku bisa memahami keadaan kamu, perasaan kamu, pikiran kamu. Nah, ini yang ketiga saudara, ya kan? Jadi artinya apa? Kalau kita mau memulai pembicaraan yang penting dengan seseorang dan lain sebagainya, membuka pembicaraan, saudara, kita jangan memulai pembicaraan dengan agenda kita sendiri. Atau dengan kepentingan kita, dari kepentingan kita. Atau dari rasa sakit kita. Dari keluh kesah kita, dari kemarahan kita. Jangan. Saudara, kita tidak boleh memulai pembicaraan, ya kan, dengan membicarakan, ya kan, mulainya dari masalah kita. Kita harus memulai pembicaraan dari kebutuhan mereka. Katakan amin. Ya kan, apakah mereka tuh ada luka-luka, ada kesedihan, ada permintaan, ada harapan-harapan apa, ada ketakutan-ketakutan apa yang menjadi kesulitan dan masalah mereka, bukan dari masalah kita. Jadi saudara, kalau kita mau menjadi pembicara yang baik, saudara khusus, kita harus memulai pembicaraan dari sudut pandang mereka, dari kebutuhan mereka apa. Nah, seorang ya motivator, tapi juga dia sebenarnya hamba Tuhan ya, pendeta namanya John Maxwell. Ya, saya suka dengarkan ceramah dia tentang motivasi, saudaraku. Tapi juga khotbah di gereja, dia sebagai teaching pastor di satu gereja, saudara, di Amerika. Dia bilang begini, saudaraku. Kalau kita mau memulai pembicaraan, kalau kita mau berbicara, ya kan, dengan seseorang, kita harus cari tahu tema-tema apa yang paling dia sukai. Baru, bukan tema tentang apa yang kita sukai. Bukan semua tentang kita. Itu membosankan. Kalau kita mau menjadi pembicara yang baik, mulailah menjadi pendengar yang baik. Katakan amin saudara. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana, jadilah pengikut yang baik dan bijaksana. Ya kan saudara. Ini hal yang sama. Kita akan baca Efesus 4 ayat 29. Ini firman Tuhan katakan. Ya, kita baca 1, 2, 3. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ayat firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita saudaraku, bahwa ya kan, berbicaralah tentang hal-hal yang dapat memberikan manfaat, ya kan, atau kasih karunia bagi mereka yang mendengarkan perkataan kita, ya kan. Sekalipun kita nih punya kebutuhan, kita punya masalah, ya kan, atau kita rasanya frustrasi, apapun yang terjadi dalam diri kita nih saudara, yang kita mau ceritakan sebenarnya. Coba kalau kita mau memulai pembicaraan yang penting, tahan ini, simpen ini saudaraku. Jangan mulai pembicaraan dari apa? Dari sisi kita, dari kebutuhan kita. Katakan amin. Ini kalau kita mau menjadi pembicara yang baik. Katakan amin. Kita sama-sama belajar saudara. Karena gini, seorang yang bijaksana, ya, dia memulai pembicaraan selalu dari mana? Dari kebutuhan lawan bicaranya. Kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, kalau kita seorang istri yang bijaksana, seorang mama yang bijaksana, kalau kita seorang pria yang bijaksana, kalau kita seorang suami yang bijaksana, seorang ayah yang bijaksana, kita tidak akan memulai pembicaraan dari sisi kepentingan kita sendiri. Kalau sama anak, saudara, tapi kita mulai pembicaraan kita dari sisi kepentingan, ya kan,
mereka, anak-anak kita. Kita mau tanya bagaimana keadaannya, bagaimana kebutuhan, bagaimana luka dia, kesedihan dia, ketakutan dia. Atau kita bicara dengan dia tema-tema yang dia suka untuk dia bahas. Bukan semua tentang kita. Berbicaralah apa yang bermanfaat untuk membangun mereka. Berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya kan? Nah, pertanyaannya begini saudaraku. Apa yang harus kita lakukan dalam percakapan? Waktu kita berbicara dalam percakapan, ya kan saudaraku, ya kan? Nah, dalam percakapan, ya tuh, itu harus ada komunikasi, kan ada dialog, ya kan? Orang berbicara, kita dengar, kita berbicara, ya kan? Ya kan? Kita harapkan orang ini akan mendengarkan, saudaraku. Nah, ya kan? Seharusnya saudara, kita dalam pembicaraan, ini yang saya belajar keras gitu. Kita harus membiarkan atau mengizinkan lawan bicara kita terus bicara tanpa adanya gangguan dari kita. Katakan amin. Ini untuk pembicaraan yang sangat penting ya, saudaraku. Saya bicara, ya kan? Kita harus berusaha untuk apa? Jangan menyela pembicaraan mereka. Jangan memotong pembicaraan mereka. Kita harus berusaha untuk menahan diri. Jangan dulu mengajukan pertanyaan. Jangan minta klarifikasi. Atau jangan langsung menegaskan, bantah. Salah itu segala macam. Kalau kita mau menjadi seorang yang bijaksana. Ya kan saudara, pembicara yang baik. Yang bisa meyakinkan orang lain. Dengar baik saudaraku. Ya kan, kita harus membiarkan mereka bicara sampai selesai dan kita dengarkan. Yang ngerti katakan amin. Kalau bisa saya udah berulang-ulang saya bilang begini saudara, ya kan? Apalagi saudara datang ke dalam, ya kan? Saudara misalnya sedang berbicara. Siapa yang lawan bicara saudara lah siapa? Itu lebih bagus. Ketika apa saudara? Kuncinya apa? Saudara perlu buat catatan saat saudara dengarkan mereka. Buat catatan. Kalau ada pertanyaan, jangan ditanyakan, tahan, catat aja. Catat pertanyaan itu saudaraku, ya kan? Jangan hentikan pembicaraan mereka di tengah jalan. Saudara biarkan mereka, ya kan? Jangan ada bantahan, saudara. Nah, kalau saudara sudah catat, selesai mereka berbicara, coba saudara mulai merangkum kata-katanya, ya kan? Rangkum sebelum saudara mau mulai, saudara rangkum, ya kan? Kata-kata mereka. Karena gini, kalau kita, saudara. Kalau kita mencatat sementara mereka berbicara, hal ini menunjukkan kepada lawan bicara kita. Atau si pembicara itu. Ya kan kalau bisa kelihatan gitu saudaraku ya. Bahwa kita ini memperhatikan apa yang dia katakan. Dan kita menghargai dia yang sedang berbicara kepada kita. Dan kita anggap kata-kata dia ini penting buat saya. Buat kita. Katakan amin. Ya kan kita mendengar bukan sekedar kewajiban. Tapi kita mendengar memang kita memerlukan. Kita perlu dia. Kita seolah kita sedang berhadapan dengan orang yang sangat penting. Kita tidak akan pernah, perkataan kita tidak akan pernah bisa meyakinkan orang lain. Kalau orang lain melihat diri kita gak peduli sama dia. Saya sangat ngerti, katakan amin. Ya kan you gak peduli sama saya, you ngomong. Tujuannya untuk apa? Nasihatin, untuk apa? Saya bisa mengerti. Tapi ketika dia bicara, kita taruh perhatian dengan sungguh. Kita hargai dia. Saudara, dengar baik. Ketika saudara akan mulai dengan pembicaraan, saudara berkata izinkan saya mengulangi apa yang sudah Anda katakan tadi. Mohon maaf kalau seandainya salah ini, ya kan? Saya salah dengar tadi. Saudara mulai merasakan kata-kata ini. Seperti seorang pelayan. Saudara pernah pergi ke restoran? Dia tanya, mau order apa? Ya kan? Dia nggak bilang, order ini. Oh ya, jalan aja, langsung lari. Biasanya seorang pelayan dia bawa catatan, betul? Yang masih konvensional ya. Biasa kalau mungkin di luar negeri di mana sudah pakai apa? Tinggal pencet-pencet aja dia langsung udah ke dapur. Dia sekarang catat. Oh mau babi kecap, capcay goreng, saksang. Ya kan, puyung hai. Terus setelah dia order, lalu si pelayan yang bagus, biasanya apa saudara? Dia akan ulangi. Oke, mohon izin,
Saya ulangi ya pesanannya ya. Dia mulai bacakan. Apa ada yang salah? Apa yang kurang? Benar? Ya benar. Baru dijalankan. Saudara, ini kita sangat dihormati, dihargai sama kita punya keyakinan. Mohon maaf ya, harus nunggu sebentar. Makanan akan disajikan 30 menit. Mohon maaf agak lama ini karena antrian penuh. Tapi kalau seandainya ada yang mau dipesan yang bisa lebih cepat, ada. Nanti saya sediakan. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, saudara, jadi ketika kita melihat si pelayan ini, saudara, menghargai, menghormati kita ketika kita berbicara, dan dia mengulang lagi apa yang kita ucapkan. Saudaraku, ketika dia bicara sama kita, mohon maaf restoran lagi rame nih, mohon maaf minta ditunggu sebentar. Ya kan, mungkin paling lama sekian. Kita akan tunggu, betul gak saudara? Tapi kalau seandainya kita lagi ngomong, dia main handphone, dia gak dengerin, lalu setelah itu dia lewat. Lalu setelah itu tiba-tiba kita tunggu lama bener, padahal baru 10 menit, gak datang-datang. Kita panggil dia. Ya kan, ini. Jadi catat, rangkum apa yang mereka katakan. Katakan amin. Ya kan, kemampuan kita meringkas kembali perkataan mereka. Hal itu akan menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang apa? Bijaksana. Komunikator yang hebat. Katakan amin. Ya kan? Kita telah mendengarkan dengan baik. Lalu ketika kita hendak bicara, kita berkata, izinkan saya mengatakan kembali apa yang tadi saudara katakan. Itu caranya kita berempati. Katakan amin. Empati artinya apa? Kita mau menunjukkan, saudaraku, ya kan? Satu perasaan dengan dia. Selalu apa yang kita selalu melihat dari sudut pandang dia. Apa yang dia katakan, ya aku setuju. Aku terima, aku bisa memahami. Itu kalau kita mau menjadi seorang pembicara yang bisa meyakinkan. Pertama-tama kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan dia. Empati dengan dia. Yang keempat, saudaraku Yesus, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, untuk kita bisa menjadi seorang, ya kan, pembicara yang dapat meyakinkan orang lain. Seorang yang bijaksana. Kita harus tetap tenang. Dan menolak untuk apa? Berdebat. Jangan berdebat, apalagi berbantahan. Ya sama aja berdebat dan berbantahan. Katakan amin, hindari ini. Apalagi dia adalah atasan saudara. Hindari, pantang saudaraku. Pantang, walaupun bos saudara itu salah. Ya kan, kalau saudara mau koreksi, ya kan, cari waktu yang tepat, di tempat yang tepat, minta caranya gimana untuk bisa berkata-kata. Yang ngerti katakan amin. Katakan amin. Ini harus tahu, saudara. Seorang yang bijaksana selalu menghindari namanya perdebatan. Saudara ngerti katakan amin. Ya kan, hindari perdebatan. Ya kan, seorang hamba Tuhan. Ya kan, itu Paulus nasihatin kepada anak rohaninya Timotius. Jangan berkelahi, jangan bertengkar. Perdebatan mengarahkan kepada pertengkaran, itu yang tidak boleh. Tapi diskusi itu boleh, saudara, diskusi. Nah, itu yang tadi kita bilang. Oke, kita tahu, ini kayaknya ada yang perlu kita tanyakan. Kata-kata dia, kita perlu klarifikasi, kita perlu koreksi. Kita simpan dulu, kita catat dulu. Ya kan, nanti pada waktunya, ya kan, kita akan tanya. Saudaraku, yang ngerti katakan amin. Jadi yang keempat, kita harus tenang, hindari perdebatan, sekalipun kita ini udah mulai jengkel. Amsal 17 ayat 27. Saya sedang bicara tentang kalau kita bisa menjadi orang bijaksana dan komunikator yang hebat, rumah tangga kita itu lebih tenang. Katakan amin. Rumah tangga kita, keluarga itu seperti rumput yang hijau, air yang tenang. Anak-anak kita jiwanya lebih tenang. Jiwanya lebih sehat. Ketimbang dengan rumah tangga yang tiap hari bunyi perabotan. Buang-bung, lempar sana. Suara teriak-teriak. Anak masih kecil. Wah, bertengkar, perdebatan. Wah, semua segala macam. Ya kan saudaraku, itu membuat mental daripada anak-anak. Mental kita semua. Itu bisa jadi terganggu saudara. Bisa mengalami gangguan mental. Usahakan tenang.
Begitu di dunia kerja saudara, pelayanan saudaraku, ya kan hindari, ya kan tetap tenang, hindari perdebatan. Amsal 17 ayat 27 kita baca sama-sama saudara. Ini ayatnya, kita baca 1, 2, 3. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Kepala dingin itu real insight. Dalam terjemahan yang lain saudaraku, ya kan, punya wawasan yang lebih luas, pengertian yang lebih dalam. Saudaraku, orang pernah. Setiap kita melihat, saya selalu gini, saya tulis nih, ya kan, saya selalu mau bicara, selalu berpersiapan, saya sengaja tulis apa yang saya mau katakan, ya kan. Setiap kali kita lihat ada orang yang kalau kita duduk ngobrol, dia bicara terus. Pernah gak saudara lihat? Ada orang kalau kita ketemu dia ngomong terus. Saudara tahu, hal itu akan menunjukkan kalau kita jadi itu, jadi orang itu ya. Saya jadi orang itu. Orang akan melihat saya ini, ya kan, sebagai orang yang tidak punya rasa aman, insecure. Tidak percaya diri, ya kan? Makanya saya harus ngomong terus. Saya harus yakinkan semua orang, saya bisa, saya hebat, saya yang berjasa, saya yang kerjakan, saya ini. Makanya saya harus ngomong, harus jelasin semua orang. Sampai orang-orang yakin, saya yakin gini ya, saya ini bintangnya. Ya saya ada satu, saya tuh gak lupa filosofi yang bagus sekali saya pikir. Dia bilang gini, aku tuh gak mau jadi bintang. Aku mau jadi langitnya saja. Tempat bintang-bintang ada. Emang bener juga ya. Bintang kalau gak ada langit, dia bukan bintang. Betul saudara? Karena bintang itu ada di langit. Saudara, setiap orang mau jadi bintang. Saudara, kalau bayang kalau bintang bertabrakan juga. Saya mengerti sini, katakan amin. Nah, orang yang tidak percaya diri, Alkitab katakan dalam terjemahan lain, orang menandakan orang ini, ya kan, akan banyak bicara. Orang yang banyak bicara itu menandakan orang ini tidak percaya, jadi insecure. Jika kita ingin belajar menjadi orang yang bijaksana, perhatikan, kita kan mau kata-kata kita mau yakin ke orang. Kalau udah kebanyakan kata-kata saudaraku, untuk supaya diyakin kan, Alkitab bilang dalam banyak bicara akan ada banyak apa? Kesalahan. Nanti saudaraku, kita gak bisa ngeyakinin orang kalau kesalahan itu. Nah hari ini saudara kita belajar. Kalau kita ingin belajar jadi orang bijaksana, kita harus belajar apa? Menahan perkataan kita. Ini salah satu cara untuk menguasai diri dan jadi tenang. Tahan kata-kata. Ketika kita mau bicara, ketika orang lagi bicara, dan kita tahu, kita harus katakan. Kalau kita bisa tahan untuk kita gak bicara, kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Kata Amsal. Ya kan? Kalau kita bisa tahan diri, tahan perkataan kita, kuasai diri jadi tenang. Perhatikan, kita akan mendapatkan wawasan, pengertian yang lebih dalam tentang apa yang sedang dibicarakan. Ya kan? Kita jangan cuma dengerin apa yang dikatakan. Tetapi apa yang dibalik kata-kata itu ada satu perasaan. Ada perasaan, entah itu perasaan sedih, perasaan terluka. Ketika orang tiba-tiba ngamuk-ngamuk, maki-maki saudara. Jangan saudara lihat kata-kata makiannya itu. Tapi saudara lihat dari apa? Di balik kata-kata itu menyimpan dia. Apa saudara? Luka-luka yang dalam. Akibat peristiwa yang dia jalani di masa lalu. Saudara jadi orang yang ketempuan. Katakan amin. Atau suami saudara tiba-tiba pulang ke rumah. Biasa kok pakai baju daster nyambut dia. Tapi kok hari itu saudara pakai daster. Saudara dimaki-maki sama suami. Harus lihat. Saudara, nah di sini kita bisa belajar. Saudaraku ya kan. Kalau kita bisa tenang. Kita bisa baca. Bukan cuma kata-katanya. Tetapi kita bisa baca perasaan di balik kata-kata itu. Yang ngerti katakan amin. Nah ini yang kita mau belajar semakin bijaksana. Kita tahu dulu. Setelah kita tahu, kita gak mungkin sanggup. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa
tanpa aku kata Tuhan. Di luar aku kata Tuhan. Tapi kalau kamu tinggal dalam aku, kalau kamu mendoakannya, berdoa, bertanya, meminta, maka Roh Bapa akan berkata-kata di dalam kamu, memampukan kamu untuk melakukan apa yang kita ketahui dari firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Jadi apapun yang saudara sudah dengar dari firman Tuhan, doakan supaya bisa melakukannya. Kita gak akan mungkin bisa melakukan hanya dengan make a wish. Tapi doakan itu. Amin saudara, gak bisanya berangan-angan. Iya deh, gua mau deh lakukan seperti itu. Aku mau deh begitu. Gak bisa. Tekad yang kuat tidak akan pernah bisa memberikan kita kemampuan atau hasil atau berbuah. Kecuali kita mendoakan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya, di sini. Jadi orang bijaksana, saudara, tidak akan mengizinkan orang lain. Karena dia bisa tahan perkataannya. Saudara, dia bisa jadi tenang sehingga dia bisa dapatkan real insight. Jadi orang-orang yang bijaksana, dia tidak akan pernah izinkan orang lain. Untuk apa saudara? Mengendalikan atau memancing emosinya, perasaannya. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Ya, kalau kita masih bisa kepancing, saudara, dan tidak bisa menahan, mari kita berdoa. Beri saya hati yang bijaksana supaya saya bisa kuasai diri dan jadi tenang. Tidak terpancing dengan omongan orang. Tidak terpancing dengan kata-kata orang itu. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita bisa terpancing, artinya hidup kita sudah dikendalikan sama orang itu. Ya, kita bahagia, kita tidak bahagia, tergantung omongan orang. Sedangkan kita mau, saudaraku, firman katakan, ya kan? Kalau kita bisa menahan perkataan kita, ya kan? Kita dapat menghindari apa? Perdebatan. Katakan amin. Karena kita gak kepancing emosi. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Ini ayat yang terakhir, saudara, untuk kita renungkan sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi apa? Lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tapi masalah paling besar adalah apa? Kita melakukan yang sebaliknya. Kita semua ini cepat banget untuk berbicara. Kita selalu ingin memotong atau menyela. Di tengah-tengah orang lagi bicara. Kita potong. Kita ini cepat bicara. Lambat mendengar. Akibatnya apa? Kita jadi orang yang cepat marah. Ya kan? Kalau kita cepat berbicara. Lambat mendengar. Kita akan jadi orang yang cepat marah. Sebaliknya Alkitab katakan, kalau kita cepat untuk mendengar, lambat berbicara, pasti kita akan lambat menjadi apa? Marah. Sederhana sekali Alkitab ngajarin kita, saudaraku. Tapi ini hanya bisa dilakukan dan terjadi, kita jadi orang bijaksana. Hanya apabila saudara mau doakan ini. Katakan amin. Mari kita berdoa sama-sama saudara. Yuk kita doa. Tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah mengajar kami. Untuk memiliki kata-kata yang bisa meyakinkan pasangan kami. Anak-anak kami. Kau mengajar kami untuk bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa meyakinkan orang tua kami. Bos kami Tuhan. Bawahan kami. Bahkan siapapun ya Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kasih di hati kami. Belas kasihan di hati kami. Kemurahan. Supaya kami bisa punya empati. Ya Tuhan dengan kebutuhan orang lain. Bapa dalam nama Yesus beri kami kemampuan dan kepekaan. Ya Tuhan untuk bisa memahami dan merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami juga ya Tuhan, untuk bisa menguasai diri dan jadi tenang.
Kami menolak Tuhan untuk berbantahan, berdebat, apalagi bertengkar. Tidak ada pertengkaran dalam hidup kami. Tidak ada permusuhan dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus ajar kami jadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Yang bijaksana ya Tuhan. Sehingga perkataan kami ya Tuhan bisa meyakinkan banyak orang. Sehingga Engkau bisa pakai kami menjadi saksimu. Sehingga banyak orang bisa percaya kepada Yesus. Banyak orang bisa diubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Aku angkat kedua tanganku ya Tuhan. Biar Engkau memberkati semua umat-Mu yang setia hadir mengikuti Menara Doa online setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau luputkan mereka. Tuhan lindungi mereka. Kalau mereka berseru, Tuhan Kau jawab mereka. Kau jawab mereka Tuhan. Sertai mereka dalam kesesakan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memuliakan anak-anak-Mu ini dengan panjang umur. Ya Tuhan, Engkau kenyangkan mereka. Perlihatkanlah keselamatan-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Ya Tuhan, biarlah selalu setiap hari kami mengingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yang rela menyerahkan nyawanya buat keselamatan kami. Supaya kami ya dibebaskan dari hukuman kekal. Tapi kami bisa menerima hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tentukan seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Memuliakan sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis separuh Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.